Jokowi sebagai presiden kok. Kalau Mas Gibran tentu masih terlalu muda untuk menjadi presiden. Saya pribadi yang terhormat, kan memang tahun 2029 terhormat, yang terhormat, kan memang tahun 2029 Bapak tidak mau maju sebagai presiden, itu tidak masalah bagi kami. Nah, yang terhormat, kan memang tahun 2029 Bapak tidak mau maju sebagai presiden, itu tidak masalah bagi kami. Pak Jokowi bisa maju lagi kok sebagai presiden. Kami bisa mencalonkan Pak Jokowi sebagai presiden kok. Kalau Mas Gibran tentu masih terlalu muda untuk menjadi presiden. Saya pribadi pun belum berani mengajukan Mas Gibran sebagai presiden. Mas Gibran cocoknya sebagai wakil. Tapi kalau 2029 saya dan teman-teman saya memaksa Pak Jokowi untuk maju lagi sebagai presiden, memang ada undang-undang yang melarang? Tidak ada kan? Pak Prabowo yang terhormat, kan memang tahun 2029 Bapak tidak mau maju sebagai presiden, itu tidak masalah bagi kami. Pak Jokowi bisa maju lagi kok sebagai presiden. Kami bisa mencalonkan Pak Jokowi sebagai presiden kok. Kalau Mas Gibran tentu masih terlalu muda untuk menjadi presiden. Saya pribadi pun belum berani mengajukan Mas Gibran sebagai presiden. Mas Gibran cocoknya sebagai wakil. Tapi kalau 2029 saya dan teman-teman saya memaksa Pak Jokowi untuk maju lagi sebagai presiden, memang ada undang-undang yang melarang? Tidak ada kan? Ini Wan yang bukan orang Solo. Ini warga Solo marah. Jangan turun dulu. Ini warga Solo marah. Sampean bermain di sini, mana yang dari Sragen itu, Gemolong itu. Ngopi di sini bikin rusuh. Orang Solo pasti marah sama sampean. Yang orang mana? Orang mana? Orang? Kamu? Sudah coba. Semua rata-rata 90% bukan orang Solo. Ya turun. Coba direnungkan. Ijazah Jokowi yang ketemu ijazah Sahroni. Asli tapi itu malah asli. Jujur malah dia. Walaupun nilainya total 68 untuk 12 mata pelajaran. Tapi asli. Ya itu. Jangan disinggung barang yang lain yang ditemukan di rumah Sahroni. Ntar malah gak jadi diskusi. Yang ketemu yang bisa bergetar itu. Yang bisa bergetar itu apa Pak Bebi? Banyak mobil juga bisa bergetar. Ya itu kan mobilnya bergetar juga. Yang dicari ijazah Jokowi, yang ketemu ijazah Sahroni. Asli tapi itu malah asli. Jujur malah dia. Walaupun nilainya total 68 untuk 12 mata pelajaran. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti, yaitu berupa keterangan saksi, ahli, petunjuk, dan surat, serta barang bukti yang telah diterima atau diperoleh tim penyidik pada Jampisus, pada hari ini kembali menetapkan satu orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2010.
ya kan? Iya. Itu yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait nasab kan? Ya, betul. Jadi bukan yang lain, bahwa PWI ini memang dibentuk untuk sengaja memusuhi Balawi kan? Ya. Cuma yang struktural jangan ikut-ikut. Iya. Biar kalau jadi wasit enak. Ya kan? Iya. Itu yang dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait nasab kan? Ya, betul. Jadi bukan yang lain, bahwa PWI ini memang dibentuk untuk sengaja memusuhi Balawi kan? Akhirnya Pak Prabowo datang dong. Oke. Dan ini ketika Habib Lutfi, ya, Habib Lutfi datang, coba lihat, aduh Tuhan, aku di merinding loh. Ketiga kali loh, Mas Wapres loh. Merinding guys. Merinding dan terharu loh guys. Orang sebaik ini difitnah, dihina, direndahkan, dan Mas Wapres menghantarkan Habib Lutfi untuk mau pulang. Rahmat dan ridhamu, ma'unah dan berkahmu selalu menyertai Presiden dan Wakil Presiden kami, para pemimpin kami, para tokoh bangsa kami. Ini baru Habib yang terhormat. Habib yang terhormat ini mencerminkan siapa nenek moyangnya, Habib Muhammad. Ini baru Habib terhormat. Karakternya, gaya hidupnya, kepribadiannya, itu yang buat dia dihormati. Sampai seorang wakil presiden pun begitu hormatnya sama beliau. Jadi orang yang cinta sama Nabi beruntung. Ada anak muda di zamannya Nabi Muhammad.
dirinya bahagia. Sakitnya tambah dahsyat. Dia panggil orang tuanya, panggil keluarganya. Kalau saya malam ini meninggal dunia, tolong jangan kabarkan kepada Nabi Muhammad. Ditanya kenapa? Kata Tolha, saya takut kalau Nabi dikabarin malam-malam saya wafat, nanti beliau keluar dari rumahnya menuju ke sini, makamkan saya. Saya takut nanti di dalam perjalanan dari rumahnya menuju ke sini beliau dicelakakan oleh binatang buas atau orang Yahudi, dan saya nggak rela menjadi penyebab tercelakakannya Nabi Muhammad SAW. Rela mengorbankan keinginannya demi Nabi Muhammad SAW. Wafat, dimakamkan oleh keluarganya. Di keesokan harinya Nabi dikabarkan, diceritakan kepada keluarganya, kenapa Tolha bilang supaya engkau tidak dikabarin ya Rasulullah. Maka Nabi keluar berserta beberapa sahabatnya menuju ke makam Tolha. Sampai di makam, Nabi mendoakan Tolha, ya Allah, temuilah Tolha dan engkau tersenyum kepadanya dan dia tersenyum kepadamu. Doa yang indah dari Nabi Muhammad SAW. Didoakan sama Nabi supaya dapat ridhonya Allah. Ditemui oleh Allah, Allah tersenyum kepadanya dan dia pun tersenyum bahagia karena senyuman Allah atau ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Tolha dapat doa yang istimewa? Berkat mahabbahnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu